Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Jumpa kembali bersama Seven Sky 49 Channel. Kali ini, kami menyajikan tentang 10 keutamaan surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 dalam mushaf Quran yang memiliki 96 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang turun setelah surat Toha. Surat ini berisi gambaran tentang huru-hara yang terjadi di hari kiamat, dan pada waktu dihisab manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang bersegera menjalankan kebaikan, yaitu golongan kanan, Ashabul Yamin, dan golongan kiri, Ashabus Shimal, dan golongan yang celaka, serta balasan yang diperoleh masing-masing golongan. Surat ini juga berisi bantahan Allah terhadap orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, hari berbangkit, dan adanya hisab. Diterangkan pula dalam surat ini bahwa Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Surat Al-Waqiah memiliki banyak keutamaannya jika dibandingkan dengan surat lain, meskipun setiap surat dalam Al-Quran pasti memilikinya pula seperti keutamaan surat Ar-Rahman. Nah, apa saja sih keutamaan surat Al-Waqiah itu? Mari kita simak selengkapnya sebagai berikut. 1. Surat Al-Waqiah sebagai pengingat kuasa Allah serta menambah iman. Kandungannya diantaranya adalah bahwa Allah yang berkuasa di dunia dan akhirat dengan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka dari itu, hendaknya kita dapat menambah keimanan kita dengan menghayati pembacaan surat Al-Waqiah beserta artinya. 2. Surat Al-Waqiah dapat menjadi pelindung dari kefakiran. Seperti yang diriwayatkan Abu Ubaid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ibnu Mas'ud berkata, aku telah memerintahkan anak perempuanku membacanya setiap malam. Hadis riwayat Abu Ubaid dalam Fadail Al-Quran. Maka dari itu, banyak orang-orang muslim berpendapat bahwa surat Al-Waqiah dapat memperlancar rizki kita berdasarkan hadis di atas. 3. Surat Al-Waqiah dibaca Nabi Muhammad tatkala subuh. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Sahih. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, sholat yang dikerjakan Nabi Muhammad seperti sholat yang kalian kerjakan saat ini. Namun terkadang beliau meringankannya. Sholat yang beliau kerjakan lebih ringan dari sholat kalian. Dalam sholat subuh kadang beliau membaca surat Al-Waqiah dan yang sejenisnya. 4. Surat Al-Waqiah dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka ia akan dicatat tidak tergolong pada orang yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Kahadid. Surat Al-Waqiah adalah surat yang juga berisi keadaan alam akhirat, maka sangat utama sekali jika surat Al-Waqiah adalah sebagai pengingat kita agar kita tidak lalai selama hidup di dunia. 5. Surat Al-Waqiah mengingat akan kematian. Kematian kita tidaklah dapat kita ketahui, dan tidak pula dapat kita ketahui berakhir husnul khotimah atau sebaliknya. Maka dari itu, untuk tetap menjaga iman kita dan terlindung dari kekafiran, kita hendaknya membaca surat Al-Waqiah dengan hati yang terbuka sehingga kita dapat mengingat kematian dan memperbaiki diri sebelum kematian itu tiba. 6. Surat Al-Waqiah membuat rambut Rasulullah beruban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Beliau bersabda, aku beruban karena surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini termasuk hadis gharib. 7. Surat Al-Waqiah, siapa saja yang mengamalkannya akan dapat mengetahui sifat penghuni surga. Dalam syarah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah berfirman seraya memberitahukan tentang orang-orang yang paling dulu masuk surga dan didekatkan kepadanya, bahwa mereka adalah sekelompok besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang yang hidup terakhir.
Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. 8. Surat Al-Waqiah, siapa saja yang mengamalkannya akan dapat mengetahui keindahan sifat surga. Jelas sekali bahwa terdapat beberapa ayat dalam surat Al-Waqiah yang menjelaskan secara gamblang tentang sifat-sifat keindahan surga, seperti pada ayat 27 sampai dengan 40. Di antara ayat-ayat itu adalah Wazilim Mamdud, yang artinya dan naungan yang terbentang luas. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon, jika orang yang berkendaraan berjalan di bawahnya selama 100 tahun, ia tetap berada di bawah naungannya dan tidak pernah berhasil menaklukkannya. Jika kalian berkehendak, bacalah Wazilim Mamdud, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dan masih banyak lagi sifat keindahan surga yang dijelaskan dalam surat Al-Waqiah. 9. Surat Al-Waqiah, siapa saja yang mengamalkannya, maka akan dapat mengetahui sifat-sifat neraka. Pada ayat 41-56 sebaliknya dijelaskan tentang sifat-sifat neraka dengan gamblang. Seperti ayat, Fisamumin, Wahamim Wadilim, Min Yahmum, yang artinya, dalam siksaan, angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Jika kita membacanya dengan hati yang terbuka, maka tanpa terasa tubuh kita akan bergetar karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Surat Al-Waqiah adalah pengingat atas kebenaran Al-Quran. Pada bagian akhir surat ini, banyak sekali kalimat tanya seperti, Afaroaitumun narol lazi turun, antum ansyatum syajarotaha, amnahnul munsyiun, yang artinya, maka, terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan, dari gosokan-gosokan kayu, kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Masya Allah, kalimat yang indah, dan membuat kita tersadar. Masih banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini dalam surat Al-Waqiah yang dapat mengingatkan kita atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam ayat 77 juga disebutkan wa innahu laqur'anun karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ayat-ayat setelahnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, dan masih banyak lagi ayat yang membuat kita semakin yakin bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan bahwa Al-Quran adalah kalamilahi yang tiada cara dan banding keindahannya di dunia ini. Demikian beberapa keutamaan surat Al-Waqiah yang diharapkan dapat membuat kita semakin mencintai Al-Quran, semakin bertambah iman, semakin rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Apapun ibadah yang kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan menghasilkan keutamaan-keutamaan untuk diri kita sendiri. Seperti membaca surat Al-Waqiah baik pada malam maupun siang hari. Wallahu a'lam bishawab.